Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut pertama adalah tentang Allah itu ada. Dalam arti wujudnya Allah itu ada, tetapi dalam iman kita orang tidak boleh mempersonifikasikan Allah dalam bentuk apapun, digambarkan, dibayangkan ini itu dan sebagainya, bukan itu. Yang kedua, keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut Allah yang mengatur alam, mengatur manusia. Keteraturan dari semua alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disaingi oleh siapapun, termasuk nabi yang diutus oleh Allah atau malaikat yang terdekat sebagai makhluknya Allah. Yang ketiga, keyakinan kita tentang Allah itu meyakini bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah itu Allah, bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan siapa-siapa. Yang keempat, keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut bahwa Allah itu ada asma dan sifat, ada nama dan sifat-sifat Allah. Itu kita ungkapkan dalam kalimat pendek, la ilaha illallah. Oleh masyarakat biasanya diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi menjelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang haqqullah 'alal ibad dan haqqul ibadi 'ala Allah. Haqqullah itu adalah haknya Allah. Haknya Allah satu-satunya. Kalau orang bertanya apa haknya Allah itu, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Allah itu berhak untuk diibadahi dan tidak boleh disirikkan. Boleh diibadahi oleh manusia dengan gerakan-gerakan fisik menurut yang disunahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Boleh Allah itu diibadahi oleh manusia dengan harta bendanya, termasuk orang mengumpulkan sekian banyak miliaran rupiah untuk renovasi Masjid Al-Falah ini sebagai amal syariah. Bendanya, barangnya menempel di institusi atau di masjid atau di bangunan ini, tapi nilai pahalanya kita peroleh dari Allah. Ya, itu adalah haknya Allah untuk diibadahi, bukan siapa-siapa. Dan yang ketiga, Allah bisa diibadahi dengan hatinya manusia. Kalimat la ilaha illallah itulah yang menyebabkan kalau orang mau melafalkan itu dengan ikhlas, berarti meninggalkan semua sesembahan apapun kecuali hanya Allah saja. Dan itu kita pelihara. Bagi kita yang sudah melafalkan itu, sepanjang-panjang hidup kita, gerakan kita, mobilisasi manusia itu tidak bisa tidak harus dasarnya pada kalimat tauhid la ilaha illallah.
besok menjelang kita wafat, mudah-mudahan husnul khotimah, oleh yang masih sehat dibisikkan di telinga kita kalimat la ilaha illallah. Apakah kita melafalkan atau tidak, tapi itu bagian dari sunnahnya Nabi. Lalu kalimat itu dipertanggungjawabkan kepada Allah sepanjang hidupnya. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, setinggi apapun sekolahnya orang itu, sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mempertanggungjawabkan dua kalimat syahadat itu. Dalam bahasa sederhana sudah sering kita dengarkan, ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau orang sudah komitmen dengan syahadat itu, Pak, nah ini yang dibahas. Jangan dirusak. Bisa rusak itu nanti. Bisa rusak dengan apa? Penyimpangan itu ya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kajian tauhid itu kemudian ada keterangan syirik, itu bukan menyirik-nyirikan orang, tapi memberi penjelasan. Ada sahabat yang tanya kepada Nabi tentang syirik besar. Lalu Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan Allah ada tandingan, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Tandingan yang mana? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Wujudnya Allah ditandingkan dengan manusia. Ya, Allah yang mengatur semuanya ditandingkan dengan manusia, seolah-olah ada manusia yang bisa menyaingi hukumnya Allah dalam mengatur alam. Ya, kemudian haknya Allah untuk diibadahi satu-satunya tadi ditandingi dengan benda, barang dan sebagainya, termasuk asma dan sifatnya Allah. Maka dalam pandangan akidah tauhid juga sudah pernah dibahas, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu salah satu nama-nama Allah yang sangat populer kita baca. Maka seseorang kalau mau memberi nama putra-putrinya, depannya ditambahi dengan apa? Kalau Abdul, maka nama kedua harus Asmaul Husna. Nah, di dalam kitab ini ada penjelasan mengenai tandingan-tandingan Allah itu, Pak. Mudah-mudahan tidak salah paham, waktunya pendek. Pertama adalah asyirku fi du'a, yaitu syirik di dalam berdoa dan memohon. Memohon, berdoa, meminta, tidak fokus kepada Allah, tapi kepada orang-orang yang secara zahir tidak mampu memberikan jawaban terhadap permohonan itu tadi. Wa huwa du'a'u ghairillah minal anbiya wassalihin. Ya, li talabi rizqi aw syifa'il marad aw nuzulil matar. Yaitu yang diminta adalah para nabi dan para wali, para syekh yang bukan haknya. Untuk apa itu? Misalkan minta agar rezekinya dilancarkan, minta agar sakitnya disembuhkan, minta agar berkenan yang dimintai tadi bisa menurunkan hujan. Tidak begitu, karena itu bukan haknya orang-orang, itu haknya Allah. Maka mintanya kepada Allah. Nah, di sini ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Saya pernah menerangkan begini itu, terus saya tekankan, Nabi itu sudah wafat, para sahabat sudah wafat, tidak bisa dimintai pertolongan. Hari gini 2023, waktu itu tahun 2023. Kalau minta pertolongan kepada Nabi terhadap kesulitan orang itu tidak pada tempatnya, saya bilang begitu. Itu menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyalahi juga idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
Kemudian saya jelaskan, Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami menyebutkan, menjelaskan mengenai hadisnya, pendek dari hadisnya Rasulullah yang mulia itu mengatakan, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau Anda minta ya terhadap persoalan-persoalan dunia atau akhirat, mintalah kepada Allah. Karena Nabi menekankan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sehingga tidak pada haknya, tidak pada tempatnya, tidak pada alamatnya kalau kemudian seseorang itu minta kepada Nabi, kepada wali, kepada saya terangkan begitu, tiba-tiba ada salah seorang sahabat ya jamaah yang bertanya, Ustaz, berarti Nabi tidak bisa? Oh, tidak bisa. Menyalahi iya karena berdua, iya karena saya. Lalu dia meyakinkan saya, kalau menurut saya bisa, ya terserah. Jadi 2023 waktu itu 2023 meyakini Nabi masih bisa dimintai pertolongan terhadap problem yang dihadapi umatnya. Saya sudah sebutkan 2 dalil, masih belum bisa menerima. Saya beri keterangan, tidak ada riwayat para sahabat pernah minta ketika Rasulullah sudah dimakamkan, rohnya kembali kepada Allah SWT. Tetapi sahabat soleh tadi tanya kepada saya, agak ngotot, lalu meyakini Nabi masih bisa dimintai pertolongan. Ya kalau sudah itu sendiri-sendiri, kalau sudah begitu sendiri. Tapi kewajiban kita untuk memberi penjelasan ini, sudah argumentasi saya sebutkan tadi. Nah, saya lanjutkan. Ada peristiwa zaman Nabi itu, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Zaman Nabi itu ada orang munafik yang mengintimidasi, mengganggu orang Islam. Ternyata orang munafik itu zaman Nabi juga jelas ada. Cuma kira-kira 2024 masih ada nggak itu? Nah, nggak usah dicari, pokoknya ada itu aja. Ini ada orang munafik mengganggu orang Islam. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Nah, ini perhatikan ya orang mukmin. Faqala ba'duhum, lalu sebagian umat Islam ini mengatakan apa? Perhatikan kalimatnya. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita minta pertolongan kepada Nabi dari tindakan jahat orang-orang munafik. Kalau dibaca di syarahnya, saat itu Rasulullah tidak ada di tempat, tapi Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah mendengar peristiwa itu, Nabi memberikan keterangan, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Jangan minta tolong sama saya nggak ada di situ kok. Minta tolong kepada siapa? Allah, dari tindakan jahat orang-orang munafik. Inilah dalam pandangan akidah kita, supaya tidak ada penyimpangan dari kalimat tauhid dari syahadat kita, maka permohonan dan permintaan itu tidak boleh tidak, alamatnya harus kepada Allah, bukan Nabi, bukan wali, bukan syekh dan sebagainya. Apalagi lebih-lebih mereka yang sudah wafat kemudian sudah dimakamkan, dan dalam iman kita mereka sudah kembali kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut memelihara supaya iman kita, akidah kita tidak menyimpang. Itu ada yang namanya disebut dengan asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifat-sifatnya Allah. Yang mengetahui yang gaib itu Allah. Besok yang akan terjadi apa itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Tapi orang merencanakan boleh. Berikutnya, yang menghapus dosa itu bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diyakini ada pada diri Nabi. Ya. Nah, itu ada nasibnya, tapi saya tidak omongkan sekarang, mungkin lain kali.
Tapi ketika orang meyakini bahwa seorang A, seorang B bisa menghapus dosa, itu sudah menyaingi tadi tandingan tadi antara Allah yang itu merupakan haknya Allah, ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Nabi saja tidak bisa menghapus dosa. Ya, Nabi saja tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada riwayat yang menyebutkan pada zaman Nabi ada seorang pembantu rumah tangga, seorang ibu yang ngomong, "Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan." Saya terjemahkan bebas supaya gampang difahami. Untung kita ini punya nabi mengerti apa yang akan terjadi besok. Coba ditegur sama Nabi. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Siapa yang tahu yang gaib? Ya, besok yang akan terjadi. Surat Luqman jelas. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Mohon maaf sekali lagi ya, saya ada pengalaman dari sahabat soleh yang sering tanya kepada saya dalam kajian-kajian. Ada yang tanya begini berkaitan dengan tahu yang gaib itu tadi Pak ya. Ustaz, mohon izin tanya. Masa Nabi itu tidak mengerti yang gaib? Oh, saya jawab tidak. Lalu dia meyakinkan saya, wong wali saja tahu Ustaz. Loh, wali siapa Mas? Ya, saya guyoni wali murid. Tidak. Ternyata saya kejar terus, dia masih meyakini bahwa seorang wali itu diberikan karamah, Masya Allah tahu besok akan terjadi begini menurut kehendaknya. Versi orang yang tanya kepada saya tadi. Tapi saya sudah yakinkan pakai beberapa dalil, tapi yang bersangkutan juga tidak memahami, tidak mau menerima. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah illa huwa. Di sisi Allah itu pengetahuan yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Makanya sunahnya Nabi, orang Islam itu kalau confused, bingung menyangkut masa depan, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan sehat, berkaitan dengan macam-macam, maka solusinya menurut sunnah Nabi minta petunjuk kepada Allah, ya, dengan cara yaitu orang itu melakukan apa? Salat istikharah, mohon sama Allah petunjuk. Jadi jangan disaingi haknya Allah yang mengetahui yang gaib tadi, ditarik-tarik, haknya Allah yang menghapus dosa tadi, ditarik-tarik seolah-olah ada pada manusia. Ini bisa merusak akidah dan ini bisa menyimpangkan akidah kita dari akidah yang benar. Sahabat soleh yang tanya kepada saya tadi ngotot seperti begitu, saya beri penjelasan masih tidak bisa menerima. Berhentinya tidak tanya lagi itu, saya beri penjelasan begini. Dengan agak santai saya tanya, Mas, Nabi itu perang Uhud menang apa kalah? Dia jawab kalah Ustaz. Nah sekarang saya tanya, kalau antum berkeyakinan seperti begitu, secara manusiawi sehari 2 hari sebelum kejadian perang Uhud atau 1 jam 2 jam sebelum kejadian perang Uhud, andai kata Rasulullah mengerti nanti kalah, bahkan pamannya sendiri akan terbunuh, secara manusiawi diteruskan apa? Mundur kira-kira. Nah ini tidak terjawab. Ternyata lanjut saja sama Nabi. Ternyata sahabatnya Rasulullah menjadi syuhada, syahid. Nah inilah yang merusak akidah itu di situ. Mohon maaf ada pembahasan yang agak panjang tapi tidak saya terangkan sekarang. Maka orang Islam itu tidak boleh datang kepada dukun. Ya, apa ancamannya Rasulullah? Ada 2 hadis yang sering dimajukan oleh para kiai, para ustaz. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lan tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun dan tukang ramal, tanya sesuatu lalu membenarkan ucapannya tadi, risikonya apa? Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hari yang ke-39 datang lagi. Berarti apa? Perpanjangan.
Ini Pak, Islam itu sangat indah. Jangan dikotori dengan akidah-akidah yang kayak begitu, rasional, objektif, ya, pakai dalil, ya, dan begitu. Ada hadis lain yang mengatakan, ya, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqul, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke tukang ramal dan dukun lalu tanya sesuatu, lalu mempercayai omongannya dalam arti yang hakiki, yang itu merupakan haknya Allah, jadi orang itu berarti sudah mengingkari ayat-ayat yang turunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang menerangkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Ini dua poin yang saya sebutkan berkaitan dengan supaya akidah kita tidak menyimpang dan kita tetap menjaga aqidatus shahihah, keyakinan yang betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang besok akan kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.